Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan lagi membaca buku Kekuatan Cinta Irfan Tony Herlambang. 30 nasihat bagi jiwa perindu Nur Ilahi. Saat ini kita lanjut ke cerita yang kedua, yaitu Kekuatan Cinta. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di pegunungan Andes hidup dua suku. Satu tinggal di lembah, sedangkan satunya lagi di atas gunung. Suatu hari suku gunung menyerang suku lembah dan menjara seluruh isi desa. Mereka menculik seorang bayi dari salah satu keluarga suku lembah dan membawanya ke atas gunung. Orang-orang suku lembah tidak tahu bagaimana mendaki gunung. Mereka tidak tahu jalan mana yang digunakan oleh suku gunung. Mereka juga tidak tahu di mana letak desa suku gunung. Juga tidak tahu bagaimana mengikuti jejak-jejak suku gunung di tebing-tebing gunung itu. Meski begitu, mereka mengirim prajurit-prajurit terbaik mereka untuk memanjat gunung dan membawa pulang bayi mereka. Prajurit pertama mencoba memanjat tebing diikuti yang lain. Ketika prajurit pertama gagal, mereka semua pun gagal. Mereka mencoba lagi dengan cara lain, namun gagal. Setelah berhari-hari mereka mendaki, mereka hanya bisa memanjat beberapa ratus kaki saja. Suku lembah kehilangan harapan dan putus asa. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke desa saja. Semua upaya dilakukan namun gagal. Ketika mereka sedang bersiap-siap untuk kembali ke desa, tiba-tiba mereka melihat ibu bayi yang diculik itu sedang menuruni tebing gunung melewati mereka sambil menggendong bayinya. Mereka terkejut sekali. Bagaimana si ibu itu bisa menuruni tebing yang justru mereka sendiri gagal untuk mendakinya? Bagaimana si ibu bisa memanjat tebing-tebing itu mengalahkan mereka? Terlebih lagi, mereka melihat si bayi itu telah terselamatkan. Bagaimana mungkin? Seorang prajurit menyambut ibu itu dan bertanya, "Wahai ibu, kami gagal mendaki tebing ini. Bagaimana kau melakukan semua ini, mengalahkan seluruh prajurit terkuat? Bagaimana bisa? Engkau belum pernah menjadi prajurit." Ibu itu mengangkat bahu dan berkata, "Sebab bayi yang diculik itu bukanlah bayimu, dan kalian semua belum pernah menjadi ibu." Teman, burung tak pernah diajari untuk terbang dan ikan tak pernah belajar untuk berenang. Semuanya alami, semua berasal dari naluri. Hal itu akan hadir pada setiap makhluk yang percaya akan kebesaran Allah. Hanya Allah lah yang memberikan kita kekuatan itu. Teman, cinta memberikan kekuatan, bahkan cinta adalah kekuatan itu sendiri. Cinta seorang ibu adalah naluri dan alami, sesuatu yang hadir dalam jiwa-jiwa yang penuh rasa cinta. Setiap ibu tak akan pernah diajari bagaimana mengasihi buah hatinya. Rasa itu akan hadir dengan sendirinya. Kita pun punya rasa itu, asal kita mau menjalani semua garis-garis yang telah ditentukannya. Lanjut, lanjut cerita ketiga. Dua ekor singa. Suatu sore di tengah telaga terlihat dua orang sedang memancing. Tampaknya mereka ayah dan anak yang sedang menghabiskan waktu bersama. Di atas perahu kecil, keduanya sibuk mengatur joran dan umpan. Air telaga bergoyang perlahan membentuk riak. Gelombangnya mengalun menuju tepian, menyentuh sayap-sayap angsa yang sedang berjalan beriringan. Suasana begitu tenang, hingga terdengar sebuah percakapan. "Ayah, ya." Sang ayah menjawab pelan, matanya tetap tertuju pada ujung kailnya yang terjulur. "Beberapa malam ini," ucap sang anak, "aku bermimpi aneh.
Dalam mimpiku, ada dua ekor singa yang tampak sedang berkelahi dalam hatiku. Gigi-gigi mereka terlihat runcing dan tajam. Keduanya sibuk mencakar dan menggeram seperti saling ingin menerkam. Mereka tampak ingin saling menjatuhkan. Anak muda ini terdiam sesaat, lalu melanjutkan ceritanya. Singa yang pertama terlihat baik dan tenang. Geraknya perlahan namun pasti. Badannya pun kokoh, bulunya teratur. Walaupun suaranya keras tapi terdengar menenangkan buatku. Ayah menoleh dan meletakkan pancingnya di pinggir haluan. Tapi ayah, singa yang satu lagi menakutkan. Geraknya tak beraturan, sibuk menerjang ke sana kemari. Punggungnya kotor, bulunya koyak, suaranya parau dan menyakitkan. Aku bingung, apa maksud mimpi itu? Apakah singa-singa itu gambaran dari sifat-sifat baik dan buruk yang aku miliki? Dan singa mana yang akan memenangkan pertarungan itu karena sepertinya mereka sama-sama kuat. Melihat anaknya yang baru beranjak dewasa itu bingung, sang ayah mulai angkat bicara. Dipegangnya punggung pemuda gagah di depannya. Sambil tersenyum, si ayah berkata, "Pemenangnya adalah yang paling sering kamu beri makan." Ayah kembali tersenyum dan mengambil pancingnya. Lalu dengan satu hentakan kuat dilontarkannya ujung kail itu ke tengah telaga. Tercipta kembali pusaran-pusaran air yang tampak membesar. Gelombang riak itu kembali menerpa sayap-sayap angsa putih di tepian telaga. Teman, begitulah adanya. Setiap diri kita punya dua ekor singa yang selalu bersaing. Keduanya selalu berusaha untuk saling menjatuhkan. Mereka berusaha untuk menjadi pemimpin bagi yang lainnya. Pertarungan di antara mereka tak pernah tuntas karena selalu saja terjadi pergiliran kemenangan. Kalah menang dalam persaingan itu layaknya mata koin yang selalu berganti-ganti dan kita sering dibuat bingung sebab kedua kekuatan baik buruk ini terlihat sama kuatnya. Tapi, siapakah pemenang saat ini dalam diri Anda? Singa yang kokoh dengan bulu yang teratur atau singa yang berbulu koyak dan menakutkan? Lalu, singa macam apa yang kini sedang menguasai Anda? Singa yang optimis, pantang menyerah, tekun, sabar, damai, rendah hati, dan toleran? Ataukah singa yang pesimistis, tertekan, mudah menyerah, sombong, dan penuh dengki? Saya percaya kita sendirilah yang menentukan kemenangan bagi kedua singa-singa itu. Jika kita sering memberi makan pada singa yang damai tadi, maka imbalan kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Jika kita terbiasa untuk memupuk optimisme dan pantang menyerah, maka singa keberhasilanlah yang akan kita peroleh. Namun sebaliknya, jika setiap saat kita memendam amarah, menebar prasangka dan dengki, bersikap tak sabar dan mudah menyerah, maka akan jelaslah singa macam apa yang jadi pemenangnya. Teman, biarkan singa-singa penuh semangat hadir dalam jiwa Anda. Rawatlah singa-singa itu dengan keluhuran budi dan kebersihan nurani. Susunlah bulu-bulu kedamaiannya, cermati terus rahang persahabatannya, perkuat punggung optimismenya, dan pertajam selalu kuku-kuku kesabaran miliknya. Biarkan singa ini yang jadi pemenang. Namun, jangan biarkan singa-singa pemarah menguasai pikiran Anda. Jangan pernah berikan kesempatan bagi kedengkian itu untuk membesar dan menjadi penghalang keberhasilan. Jangan biarkan rasa pesimis, jiwa yang gundah, tak sabar, dan rendah diri menjadi pemimpin bagi Anda. Saya percaya imbalan yang kita peroleh adalah gambaran dari apa yang kita berikan hari ini. Lalu singa mana yang akan Anda beri makan hari ini? 4. Perajin emas dan perajin kuningan. Di sebuah negeri, hiduplah dua orang perajin yang tinggal bersebelahan. Mereka adalah perajin emas dan perajin kuningan.
Keduanya telah lama menjalani pekerjaan itu. Mereka mendapat keahlian itu secara turun-menurun. Telah banyak pula barang yang dihasilkan: cincin, kalung, gelang, dan untayan rantai penghias. Setiap akhir bulan, mereka membawa hasil kerja itu ke kota. Hari pasar, demikian mereka menyebut hari itu. Mereka akan menjual barang-barang logam itu dan membeli keperluan selama sebulan. Beruntunglah, pekan depan akan ada tetamu agung datang mengunjungi kota dan bermaksud memborong barang-barang yang ada di sana. Kabar ini membuat mereka senang. Para pedagang terdorong untuk membuat lebih banyak lagi hasil kerajinannya agar lebih banyak barang yang dapat dijajakan. Tak terkecuali dua orang perajin yang menjadi tokoh kita ini. Siang malam terdengar suara logam di tempat. Tungku-tungku api seakan tak pernah padam. Kayu bakar yang tak pernah berhenti membara seperti gambaran semacam semangat keduanya. Percik-percik api yang timbul tak pernah dihiraukan mereka. Keduanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Sudah puluhan cincin, kalung, dan untayan rantai penghias yang telah dihasilkan. Hari pasar semakin dekat, dan lusa adalah waktu yang tepat untuk berangkat ke kota. Hari pasar telah tiba, dan keduanya pun sampai di kota. Hamparan terpal telah digelar, tanda barang dagangan siap dijajakan. Keduanya pun berjejer berdampingan. Tampaklah barang-barang logam yang telah dihasilkan. Namun, sayang, ada kontras di antara keduanya. Walaupun terbuat dari logam mulia, barang-barang yang dibuat oleh perajin emas tampak kusam. Warnanya tak berkilau, ulir-ulirnya kasar. Pokok-pokok simpul rantai tak rapi, seakan pembuatnya adalah seorang yang tergesa-gesa. Biar saja. Demikian ucapan yang terlontar saat perajin Kuningan menanyakan kenapa perhiasannya kawannya itu tampak kusam. Setiap orang akan memilih daganganku, sebab emas selalu lebih baik dari Kuningan, ujar perajin emas lagi. Apalah artinya loyang buatanmu dibanding logam mulia buatanku? Aku akan membawa uang lebih banyak darimu. Perajin Kuningan hanya tersenyum. Ketekunannya mengasah logam membuat semua hasil karyanya lebih bersinar. Ulir-ulirnya halus, lekuk-lekuk cincin dan gelang buatannya terlihat seperti lingkaran yang tak putus. Liku-liku rantai penghiasnya pun lebih sedap dipandang mata. Ketekunan memang mahal. Hampir semua orang yang lewat tak menaruh perhatian kepada perajin emas. Mereka lebih suka mendatangi cincin dan kalung Kuningan. Begitupun tetamu agung yang berkenan datang. Mereka pun lebih menyukai benda-benda Kuningan itu dibandingkan dengan logam mulia. Sebab emas itu tidaklah cukup membuat mereka tertarik dan mau membelinya. Sekali lagi terpampang kekontrasan di hari pasar. Di hari pasar itu, perajin emas tertegun diam, dan perajin Kuningan yang tersenyum senang. Hari pasar usai, para tetamu telah kembali pulang. Kedua perajin itu pun telah selesai membereskan dagangan, dan keduanya mendapat pelajaran dari apa yang telah mereka lakukan hari itu. Teman, ketekunan memang mahal. Tak banyak orang yang bisa menjalaninya. Begitupun kemuliaan dan harga diri. Tak banyak orang menyadari bahwa kedua hal itu tak berasal dari apa yang kita sandang hari ini. Setidaknya, tindak laku kedua perajin di atas adalah potongan siluet kehidupan kita. Ketekunan adalah titian panjang yang licin berliku. Seringkali jalan panjang itu membuat kita tergelincir dan jatuh. Sering pula, titian itu menjadi saringan penentu bagi setiap orang yang hendak menuju kebahagiaan di ujung simpulnya. Namun percayalah, ada balasan bagi ketekunan. Di ujung sana, ada sesuatu yang menunggu setiap orang yang mau menekuni jalan itu. Emas dan Kuningan tentu punya nilai yang berbeda, tapi apakah kemuliaan dinilai hanya dari apa yang
disandang keduanya? Apakah harga diri hanya ditunjukkan dari simbol-simbol yang tampak di luar? Sebab kita sama-sama belajar dari perajin kuningan bahwa loyang kadang bernilai lebih dibanding logam mulia, dan juga bahwa kemuliaan adalah buah dari ketekunan. Bisa jadi saat ini kita pandai, kaya, punya kedudukan yang tinggi, dan hidup sempurna layaknya emas mulia. Namun, adakah semua itu berharga jika ulir-ulir hati kita kasar dan kusam? Adakah itu mulia jika lekuk-lekuk kalbu kita koyak dan penuh dengan tonjolan-tonjolan kedengkian? Adakah itu semua punya harga jika pokok-pokok simpul jiwa yang kita punya tak dipenuhi dengan simpul-simpul ikhlas dan perangai nan luhur? Teman, mari kita asah kalbu dan hati kita agar bersinar mulia. Mari kita bentuk ulir dan lekuk-lekuk jiwa kita dengan ketekunan agar menampilkan cahayanya. Susunlah simpul-simpul itu dengan jalinan keluhuran budi dan perilaku. Tempalah dengan kesungguhan diri agar hati kita tak keras dan menjadi lembut dan luas, serta mampu memenuhi hati orang lain. Percayalah, ada imbalan untuk semua itu. Amin. 5 cangkir yang cantik. Sepasang kakek dan nenek pergi belanja ke sebuah toko souvenir untuk mencari hadiah buat cucu mereka. Kemudian, mata mereka tertuju kepada sebuah cangkir yang cantik. "Lihat cangkir itu," kata si nenek kepada suaminya. "Kau benar, itu cangkir tercantik yang pernah aku lihat," ujar si kakek. Saat mereka mendekati cangkir itu, tiba-tiba cangkir yang dimaksud berbicara. "Terima kasih untuk perhatiannya. Perlu diketahui bahwa aku dulunya tidak cantik. Sebelum menjadi cangkir yang dikagumi, aku hanyalah seonggok tanah liat yang tidak berguna. Namun suatu hari, ada seorang perajin dengan tangan kotor melempar aku ke sebuah roda berputar. Kemudian ia mulai memutar-mutar hingga aku merasa pusing. 'Stop, stop!' aku berteriak. Tetapi orang itu berkata, 'Belum.' Lalu ia mulai menyodok dan meninjuku berulang-ulang. 'Stop, stop!' teriakku lagi. Tapi orang ini masih saja meninjuku tanpa menghiraukan teriakanku. Bahkan lebih buruk lagi, ia memasukkan aku ke dalam perapian. 'Panas, panas!' teriakku dengan cepat. 'Stop, cukup!' teriakku lagi. Tapi orang ini berkata, 'Belum.' Akhirnya, ia mengangkat aku dari perapian itu dan membiarkan aku sampai dingin. Aku pikir selesailah penderitaanku. Oh, ternyata belum. Setelah dingin, aku diberikan kepada seorang wanita muda dan ia mulai mewarnai aku. Asapnya begitu memualkan. 'Stop, stop!' aku berteriak. Wanita itu berkata, belum. Lalu ia memberikan aku kepada seorang pria dan ia memasukkan aku lagi ke perapian yang lebih panas dari sebelumnya. 'Tolong, hentikan penyiksaan ini!' Sambil menangis, aku berteriak sekuat-kuatnya. Tapi orang itu tidak peduli dengan teriakanku. Ia terus membakarku. Setelah puas menyiksaku, kini aku dibiarkan dingin. Setelah benar-benar dingin, seorang wanita cantik mengangkatku dan menempatkan aku dekat kaca. Aku melihat diriku. Aku terkejut sekali. Aku hampir tidak percaya, karena di hadapanku berdiri sebuah cangkir yang begitu cantik. Semua kesakitan dan penderitaanku yang lalu menjadi sirna tatkala kulihat diriku. Teman, seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk kita. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk kita, tidaklah menyenangkan, sakit, penuh penderitaan, dan banyak air mata. Tetapi itulah cara mengubah kita agar menjadi cantik dan memancarkan kemuliaannya. Teman, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai cobaan, sebab Anda tahu bahwa ujian menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya Anda menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Apabila Anda sedang menghadapi ujian hidup, jangan kecil hati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membentuk Anda.
Bentukan-bentukan itu memang menyakitkan, tetapi setelah semua proses itu selesai, Anda akan melihat betapa cantiknya Allah membentuk Anda. 6. Mawar. Seorang pemuda membeli bibit mawar. Ia ingin sekali menanam mawar itu di kebun belakang rumah. Pupuk dan sekop kecil telah disiapkan. Bergegas disiapkannya pula pot kecil tempat mawar itu akan tumbuh dan berkembang. Dipilihnya pot yang terbaik dan diletakkan pot itu di sudut yang cukup mendapat sinar matahari. Ia berharap bibit itu dapat tumbuh dengan sempurna. Disiraminya bibit mawar itu setiap hari. Dengan tekun dirawatnya pohon mawar itu. Tak lupa, jika ada rumput yang mengganggu, segera disianginya agar terhindar dari kekurangan makanan. Beberapa waktu kemudian, mulailah tumbuh kuncup bunga itu. Kelopaknya mulai merekah, walau warnanya belum terlihat sempurna. Pemuda ini senang, kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Diselidikinya bunga itu dengan hati-hati. Ia tampak heran, sebab tumbuh pula duri-duri kecil yang menutupi tangkai-tangkainya. Ia menyesalkan mengapa duri-duri tajam itu muncul bersamaan dengan merekahnya bunga yang indah ini. Tentu, duri-duri itu akan mengganggu keindahan mawar-mawar miliknya. Sang pemuda bergumam, "Mengapa dari bunga seindah ini tumbuh banyak sekali duri yang tajam? Tentu, hal ini akan menyulitkanku untuk merawatnya nanti. Setiap kali kurapikan selalu saja tanganku terluka. Selalu saja ada bagian dari kulitku yang tergores. Ah, pekerjaan ini hanya membuatku sakit. Aku tak akan membiarkan tanganku berdarah karena duri-duri pengganggu ini." Lama-kelamaan, pemuda itu enggan untuk memperhatikan mawar miliknya. Ia mulai tak peduli. Mawar itu tak pernah disirami lagi. Setiap pagi dan petang, dibiarkannya rumput-rumput yang mengganggu pertumbuhan mawar itu. Kelopaknya yang dahulu mulai merekah, kini tampak merona sayu. Daun-daun yang tumbuh di setiap tangkai pun mulai jatuh satu persatu. Akhirnya, sebelum berkembang dengan sempurna, bunga itu pun meranggas dan layu. Teman, kisah tadi memang sudah selesai, tapi ada satu pesan moral yang bisa kita raih. Jiwa manusia adalah juga seperti kisah tadi. Di dalam setiap jiwa selalu ada mawar tertanam. Allah menitipkannya kepada kita untuk dirawat. Allah lah yang meletakkan kemuliaan itu di setiap kalbu kita. Layaknya taman-taman berbunga, sesungguhnya di dalam jiwa kita juga ada tunas mawar dan duri yang akan merekah. Namun sayang, banyak dari kita yang hanya melihat duri yang tumbuh. Banyak dari kita yang hanya melihat sisi buruk diri kita yang akan berkembang. Kita sering menolak keberadaan kita sendiri. Kita kerap kecewa dengan diri kita dan tak mau menerimanya. Kita berpikir bahwa hanya hal-hal yang melukai yang akan tumbuh dari kita. Kita menolak untuk menyirami hal-hal baik yang sebenarnya telah ada. Dan akhirnya kita kembali kecewa. Kita tak pernah memahami potensi yang kita miliki. Banyak orang yang tidak menyangka mereka juga sebenarnya memiliki mawar yang indah di dalam jiwa. Banyak orang yang tak menyadari adanya mawar itu. Kita kerap disibukkan dengan duri-duri kelemahan diri dan onak-onak pesimisme dalam hati ini. Orang lainlah yang kadang harus menunjukkannya. Teman, jika bisa menemukan mawar-mawar indah yang tumbuh dalam jiwa itu, kita akan dapat mengabaikan duri-duri yang muncul. Kita akan terpacu untuk membuatnya merekah dan terus merekah, hingga berpuluh-puluh tunas baru akan muncul. Pada setiap tunas itu akan berbuah tunas-tunas kebahagiaan, ketenangan, kedamaian yang akan memenuhi taman-taman jiwa kita. Kenikmatan yang terindah adalah saat kita berhasil untuk menunjukkan diri kita tentang mawar-mawar indah itu dan mengabaikan duri-duri yang muncul.
Semerbak harumnya akan menghiasi hari-hari kita. Aroma keindahan yang ditawarkannya adalah layaknya ketenangan air telaga yang menenangkan keruwetan hati. Mari kita temukan mawar-mawar ketenangan, kebahagiaan, kedamaian itu dalam jiwa-jiwa kita. Mungkin, ya mungkin, kita akan juga berjumpa dengan onak dan duri. Tapi janganlah itu membuat kita berputus asa. Mungkin tangan-tangan kita akan tergores dan terluka, tapi janganlah itu membuat kita bersedih nestapa. Nah, teman, biarkan mawar-mawar indah itu merekah dalam hatimu. Biarkan kelopaknya memancarkan cahaya kemuliaannya. Biarkan tangkai-tangkainya memegang teguh harapan dan impianmu. Biarkan putik-putik yang dikandungnya menjadi bibit dan benih kebahagiaan baru bagimu. Sebarkan tunas-tunas itu kepada setiap orang yang kita temui, dan biarkan mereka juga menemukan keindahan mawar-mawar lain dalam jiwa mereka. Sampaikan salam-salam itu agar kita dapat menuai bibit-bibit mawar cinta itu kepada setiap orang dan menumbuh kembangkannya di dalam taman-taman hati kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk buku Kekuatan Cinta. Nanti kita akan ketemu lagi di cerita ke-7 dua kisah. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.